Halo anak kelas 8, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di pembahasan kuis usaha. Langsung kita ke nomor 1. Ada keterangan mobil dengan dinding, semula berjarak 3 meter, usahanya 50 joule, seberat 20 newton. Berapa nilai W? W adalah usaha, berarti jawabannya adalah itu. Masih keterangan yang sama, kali ini yang ditanya adalah F. F adalah gaya atau dalam hal ini berat, berarti ini. Apa rumusan W? W adalah F kali S. Apa rumusan S? Ya, karena W sama dengan F kali S, maka S adalah W dibagi F. Berapa nilai S-nya? Kita cek, kita masukkan ke rumusan usaha. 50 dapat dari sini, 20 dapat dari sini. S-nya berarti 50 dibagi 20, yaitu 2,5. Posisi terakhir mobil adalah berapa senti dari dinding? Kan tadi sudah diketahui S-nya sekian. Nah, S itu kan juga didapat dari posisi awal dikurangi posisi akhir. S-nya 2,5 dapat dari sini, posisi awalnya 3, ini dapat dari sini, min posisi akhir. Sehingga posisi akhirnya kan berarti 3 dikurangi 2,5, yang artinya 0,5 dari dinding. Itu baru meter, karena jawabannya sentimeter, berarti jadi seperti ini. Soal berikutnya, kali ini beda. Usaha yang dilakukan kotak 5 kg untuk pindah ke puncak tangga adalah 100 percepatan gravitasinya. Nilai F, kita masukkan F sama dengan M kali G. 5 kali 10 berarti hasilnya adalah 50 Newton. Berikutnya masih keterangan yang sama, namun yang ditanya adalah nilai S. W sama dengan F kali S. 100 didapat dari sini, 50 didapat dari 5 kali 10 ini, sehingga S-nya adalah 100 dibagi 50, 2 meter. Masih di keterangan yang sama, jika per tangga tingginya 50 cm, maka jumlah tangga yang harus dinaiki adalah jumlah tangga kan sama dengan S per tinggi per satu tangga. 2 dapat dari yang hasil sebelumnya S. Tinggi satu tangganya 50 cm diubah jadi meter berarti 0,5. 2 dibagi 0,5 hasilnya adalah 4. Benda 10 kg kecepatannya berubah dari sekian ke sekian. Usaha yang dilakukan adalah kita menggunakan rumusan ini. Langsung dimasukkan angkanya. 10 dapat dari sini, 4 dapat dari sini, 2 dapat dari sini. Jangan lupa dikuadratkan sehingga hasilnya seperti ini. Setengah kali 10, 5. 16 kurangi 4, 12. 12 kali 5, 60 joule. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di pembahasan kuis tuas. Perhatikan gambar. Pesawat sederhana ini bekerja dengan cara tuh. Perhatikan gambar. Pesawat sederhana ini bekerja dengan cara ya. Biasanya memang katrol itu merubah arah gaya, namun karena ini katrol bergerak, maka dia mengurangi gaya. Berikut elemen pesawat sederhana kecuali tentu saja usaha. Perhatikan gambar. Jenis pesawat sederhana ini adalah tuas. Jenis pesawat sederhana ini adalah ya. Elemen ini hanya ada di tuas, tentu saja titik tumpu. Elemen tuas yang bertugas melakukan gaya kuasa. Elemen tuas yang tidak bergerak disebut titik tumpu. Tuas berikut berjenis, kita perhatikan, bebannya ada di sini. Kuasanya ada di sini dan ternyata titik tumpunya di tengah-tengah, berarti dia termasuk jenis. Berikutnya, tuas berikut jenis apa? Kita cek, bebannya ada di tengah, yang dipecahkan kan di tengah. Kuasanya ada di sebelah kanan.
titik tumpunya ada di sebelah kiri, berarti yang di tengah-tengah bebannya, berarti ini berjenis 2. Berikutnya tuas berikut berjenis, kita cek titik tumpunya yang nggak bergerak kan ini, terus yang angkat kan di daerah sini, dan yang diangkat di daerah sini, berarti kuasanya ada di antara titik tumpu dan beban, berarti jenisnya adalah jarak antara beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Jarak lengan kuasa dengan lengan beban itu tentu saja tergantung jenis tuasnya. Lengan kuasa nilainya sebanding dengan, kita lihat di rumusannya, ini lengan kuasa ya. Kalau ini Pak Aris balik ke pindah ruas dengan F, maka nampak LK itu sebandingnya sama W dan sama LB, berarti sebanding sama lengan beban. Beban nilainya sebanding dengan, kita lihat kembali di rumusannya. Kalau Pak Aris ubah rumusnya, berarti kan W sama dengan F kali LK per LB, berarti sebandingnya sama kuasa dengan lengan kuasa. Ini berarti kuasa. Perhatikan gambar, nilai kuasanya berapa. Kita masukkan ke rumusan. W nya 120, LB nya 1 dapat dari sini, LK-nya 4 dapat dari sini, sehingga hasilnya adalah ini. Perhatikan gambar, berapa nilai beban? Kita masukkan ke rumusan juga. F-nya 20 dapat dari sini, W-nya ditanyakan, LB-nya 1 dapat dari sini, LK-nya 4, sehingga hasilnya adalah 80 seperti ini. Nilai X berapa? Kita masukkan. F-nya 20 dapat dari sini, W-nya 80 dapat dari sini, LB-nya 1 dapat dari sini, LK-nya kan sekian, berarti 1 tambah X. 20 sama 80 kalau dikecilkan kan ini 1, ini 4, berarti 4. 1 plus X, saya pindah ruas ke sebelah kiri atas, sehingga X-nya jadi segini. Nilai X adalah, kita masukkan ke rumusan yang sama. 20 dapat dari sini, W-nya dapat dari sini, X per 4 plus X, sehingga ini menjadi 4 plus X sama dengan 5X, dari 5 kali X. X-nya pindah sini menjadi 4X, sehingga X-nya adalah 1 meter. Berikutnya masih sama, dimasukkan ke rumus seperti biasa. F-nya 20 dapat dari sini, W-nya 100 dapat dari sini, LB-nya lengan beban berarti dari sini ke sini. Kita nggak tahu berapa, sebut saja LB. Sedangkan LK-nya kan dari titik tumpu ke kuasa. Karena ini 6, maka LK-nya kalau seandainya mempresentasikan LB kan berarti 6 dikurangi LB. Maka LK Pak Aris ubah menjadi 6 kurangi LB, sehingga jadi 6 LB. Ini kan tersisa 5 kali LB berarti 5 LB. Min LB pindah sana jadi 6 LB, sehingga LB sama dengan 1 meter. Ini jadi. Sekian video dari saya, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di pembahasan kuis katrol dan bidang miring. Kita langsung ke nomor 1, elemen bidang miring adalah kecuali. Nih. Perhatikan gambar, pasangan nama elemen dan letaknya yang betul. Yang ini ya. Kalau D ini tidak ada namanya. A ini harusnya tinggi bukan beban. Kalau C ini yang harusnya beban. Pada persamaan bidang miring, tinggi dan panjang berbanding, kita cek di rumusnya ya. Mari kita cek rumusannya. Ini kan awalnya seperti ini. Nah sekarang letak F dan letak S nya saya pindah. Nah dari sini nampak ternyata S sama H itu tinggi dan panjang itu berbanding lurus ya. Jadi berbanding lurus ya. Berikutnya, kuasa yang digunakan akan bernilai jika tinggi bidang miring. Kita lihat kuasa. Kuasa kan F, hubungannya sama tinggi. Nampak dari rumus yang pertama, F dan H ini sejajar, artinya kan berbanding lurus. Berarti kalau besar dia besar, kalau kecil dia kecil, maka jawabannya adalah ini. Perhatikan gambar.
Kuasanya berapa? Kita masukkan ke rumusan. W-nya 160 dapat dari sini, H-nya 5 dapat dari sini, S-nya 8 dapat dari sini. Kita masukkan, dapatnya 160 dibagi 8 kan 20 kali 5 100. Berapa tingginya? Kita masukkan rumus yang sama. 20 dapat dari sini, 120 dapat dari sini, hanya tidak diketahui, 6-nya dapat dari sini. 20 sama 120 kan bisa dikecilkan jadi 1 sama 6. 6 sama 6 1, sehingga hanya adalah 1. Berikutnya, perhatikan panjangnya berapa. Nah, pertama perhatikan dulu kalau ini tegak lurus berarti boleh pakai Pitagoras. Dimasukkan angkanya, hasilnya 10 meter. Berarti ini 10 meter. Berikutnya, bebannya berapa? Sama, kita masukkan Pitagoras dulu, hasilnya 10. Baru kita masukkan ke rumus bidang miring. 24 dapat dari sini ya. W karena ditanyakan, biar aja. H6 dapat dari sini. S10 dapat dari hasil yang di atasnya, yang letaknya di sini. Oke, 24 sama 6 kalau dikecilkan kan ini 1, ini 4, maka hasilnya seperti ini. Dan tinggal kali silang, berarti W-nya adalah 40. Perhatikan gambar, KM-nya adalah ini. Kok bisa dapat gitu? Kita lihat ya. Ini kan posisi awal rumusnya. Terus S sama F ini bertukar posisi. H tukar posisi di bawah sini sehingga menjadi seperti ini. Sedangkan W per F itu kan KM, berarti KM rumusannya adalah S per H. S per H, berarti kita masukkan angkanya, hasilnya KM-nya 2. Benda yang memiliki KM paling besar, kan KM tadi S per H. Berarti kalau H-nya sama, kita perhatikan H-nya sama, berarti siapa yang S-nya paling panjang itu adalah KM yang besar, yaitu 3. KM dari katrol tetap itu 1. Katrol yang hanya merubah arah gaya adalah katrol tetap. Katrol yang hanya merubah arah gaya adalah katrol tetap. Oh, kok sama ya? Oke. Terus benda 36 Newton diangkat memerlukan kuasa sekian. Kita masukkan. Kan diangkat dengan katrol bergerak, berarti KM-nya 2. W-nya 36 dapat dari sini. F-nya tukar tempat sama 2, sehingga F-nya 18 Newton. Baik, kuasa 20 diperlukan saat mengangkat beban dengan katrol bergerak. Jika beban yang sama diangkat dengan takal 4 katrol, kuasanya adalah, masukkan dulu, kan kalau katrol bergerak berarti keuntungan mekanisnya 2. Kuasanya dimasukkan 20 dari sini, sehingga W-nya adalah 2 kali 20, 40. Kita masukkan ke sistem baru. KM-nya sekarang 4 karena takalnya 4 katrol, 40-nya dapat dari sini. F dan 4 tukar tempat sehingga 40 bagi 4, F-nya adalah 10. Berikutnya KMBF karena 3 katrol ya WF 20, W-nya berarti 60. Kita masukkan sistem baru. Karena ini katrol bergerak berarti KM-nya 2, dengan beban yang pakai ini berarti F-nya 30. Sekian video dari Pak Aris, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.